Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala berkah dan hidayahnya, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita limpah curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anita Sugiarti Dewi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pesan penting yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu tentang membaca buku di era digital. Kita semua tentu menyadari bahwa perkembangan informasi dan juga komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti internet, smartphone, media sosial, dan juga berbagai jenis aplikasi digital telah memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan instan. Namun, di balik kemudahan itu semua, tentunya ada tantangan besar yang harus kita hadapi bersama, yaitu menurunnya minat membaca buku. Membaca buku merupakan aktivitas yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, memperluas wawasan, dan juga membentuk karakter. Buku adalah jendela dunia yang membuka pikiran kita, memungkinkan kita untuk memahami berbagai sudut pandang, budaya, dan ilmu pengetahuan yang tidak kita dapatkan hanya dari sekilas membaca di internet ataupun media sosial. Sayangnya, banyak sekali di antara kita, terutama generasi muda, yang lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan menonton video singkat, bermain game, ataupun scrolling media sosial. Aktivitas tersebut memang menghibur, tetapi seringkali hanya memberikan informasi yang dangkal dan juga kurang mendalam. Akibatnya, kemampuan kita untuk memahami dan juga menganalisis informasi menjadi menurun. Padahal, di era informasi seperti sekarang ini, kemampuan literasi yang baik sangatlah penting, saudara-saudara. Kita harus pandai memilih dan juga memilah informasi yang benar dan terpercaya, bukan sekedar informasi hoax dan juga menyesatkan. Membaca buku dengan cermat akan membantu kita mengembangkan kemampuan tersebut. Selain itu, membaca buku juga memperkaya kosakata dan juga memperbaiki kemampuan berbahasa yang sangat berguna dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam dunia akademik dan juga profesional. Lebih jauh lagi, membaca buku juga dapat meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi kita. Ketika kita sedang membaca cerita, puisi, cerpen, atau bahkan novel, kita diajak masuk ke dunia lain yang penuh dengan warna dan juga ide-ide baru. Dari situ imajinasi kita mulai terlatih. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk mengembangkan pola pikir kita menjadi pola pikir yang inovatif dan juga sangat dibutuhkan di masa depan kelak. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua, khususnya bagi para pelajar dan juga generasi muda, untuk mulai membiasakan diri membaca buku secara rutin. Tidak perlu langsung membaca buku yang berat ataupun tebal, saudara-saudara. Mulailah dengan membaca buku yang sesuai dengan minat kita dan juga dapat dipahami oleh kita. Misalnya seperti novel remaja, buku motivasi, biografi tokoh inspiratif, ataupun buku pengetahuan populer. Kita bisa meluangkan waktu minimal 15-30 menit setiap harinya untuk membaca. Misalnya, sebelum kita tidur atau mungkin saat waktu senggang. Selain itu, mari kita manfaatkan teknologi secara bijak. Saat ini, telah banyak perpustakaan digital dan juga aplikasi buku elektronik yang sudah menyediakan berbagai koleksi buku secara gratis dan legal. Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut, kita bisa menggabungkan kemudahan teknologi dengan kebiasaan membaca yang berkualitas. Di sini saya juga ingin mengajak para guru dan juga orang tua untuk terus mendorong dan memberikan contoh kepada anak-anak ataupun siswa agar mereka lebih gemar untuk membaca. Lingkungan yang mendukung sangat berperan penting dalam membentuk kebiasaan positif ini. Jadi, ingatlah saudara-saudara
Membaca buku adalah investasi jangka panjang yang akan membuka pintu kesempatan dan memperkaya hidup kita. Dengan membaca, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga menjadi pribadi yang berwawasan luas, kritis, dan mampu bersaing di era globalisasi. Jadi, marilah kita jadikan membaca buku ini sebagai bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Dengan semangat dan konsistensi, saya yakin kita semua dapat meraih masa depan yang lebih cerah dan juga bermakna. Nah, baik, mungkin cukup sekian penyampaian informasi mengenai pentingnya membaca di era digital ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran saudara-saudara. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini menjadi sebuah motivasi untuk kita semua. Dan juga semoga kita selalu diberi kemudahan untuk menuntut ilmu dan terus mencintai dunia literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's sweet but a psycho.